Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan eh, geometri transformasi mengenai translasi atau geseran. Boleh di next. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riana Hansa dengan NIM 13056230007. Selanjutnya ada Lira Rantia Mika dengan NIM 13056230010. Selanjutnya ada Sahasika Puspasiva dengan NIM 13056230012. Untuk subbab yang akan kami presentasikan itu ada 3, yaitu definisi geseran atau translasi, yang kedua geseran atau translasi suatu isometri, dan yang ketiga rumus geseran atau translasi. Untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh Lira. Oke, baik. Pembahasan yang pertama di sini ada definisi geseran atau translasi. Untuk pengertiannya, misal terdapat P pada R kuadrat dan S adalah suatu pemetaan, terdapat ruas garis berarah atau vektor AB. Sedemikian sehingga untuk setiap titik P dengan SP sama dengan P aksen dan dipenuhi PP aksen sama dengan AB dan PP aksen sejajar dengan AB. Maka pemetaan S disebut dengan translasi atau geseran. Ditulisnya dengan SAB. Untuk melakukan suatu geseran harus ada atau ditentukan dulu sebuah vektor gesernya. Di sini terdapat teorema 3.1. Garis A dan B merupakan dua garis yang sejajar apabila ada dua titik A dan B, maka garis A double aksen sama dengan B double aksen, dengan A double aksen sama dengan MTMSA, dan B double aksen sama dengan MTMSB. Yang dapat dibuktikan dengan misalkan diketahui dengan S sejajar dengan garis T. Lalu terdapat titik V dan terdapat titik W. Dengan V double aksen sama dengan MTMSV dan W double aksen sama dengan MTMSW, maka akan dibuktikannya garis V double aksen sama dengan garis W double aksen. Kita tentukan dahulu sebuah sistem koordinat dengan S sebagai sumbu Y dan sebuah tegak garis lurus dengan S sebagai sumbu X. Dengan T tidak sama dengan 0 dan X sama dengan K. Dan K-nya sendiri ini tidak sama dengan 0. Dengan W itu tidak sejajar dengan garis W. Maka jelas garis S ini tuh adalah X sama dengan 0. Tadi seperti yang dibilang S sebagai sumbu Y, maka S ini sebagai sumbu Y, lalu tegak lurusnya sebagai sumbu X. Lalu T ini tidak sama dengan 0, maka kita taruh di sini. Dan tadi seperti yang dibilang, W itu tidak sejajar dengan garis W, tidak sama. Maka terdapat di sini W dan di sini V. Lalu diberikan koordinat V1 dan V2 dan W1, W2 berturut-turut. Kita akan menunjukkan titik tengah garis V double aksen dan W, sehingga translasi N-nya ini dari titik V itu adalah W double aksen. Misalkan tadi ini garis S itu adalah garis Y dan tegak lurusnya ini garis X. Lalu di sini terdapat garis T sebagai nanti ditranslasikan ke dua geseran. Lalu dari titik V1, V2 ini ditranslasikan terhadap garis S, maka akan terjadi di sini. Lalu ditranslasikan kembali terhadap garis T, maka jadinya V double aksen. Lalu yang kita butuhkan itu adalah W double aksennya juga. Maka W double aksen ini direfleksikan terhadap garis S, lalu diterminkan lagi terhadap garis T, maka jadi W double aksen. Sehingga SN dari V itu adalah W double aksen. Karena T sejajar dengan sumbu Y, T didefinisikan dengan persamaan X sama dengan K.
untuk beberapa K sama dengan 0. Jika P, X, Y adalah titik sembarang dan P aksen sama dengan MTP, maka garis P double aksen memotong T di titik Q yaitu K, Y. Namun, Q adalah titik tengah garis P double aksen. P aksen ini pencerminan terhadap garis P itu adalah 2K min X, Y. Lalu pencerminan terhadap S kembali itu adalah min X, Y. Rumus pencerminan kan bila dicerminkan terhadap garis X itu akan menjadi 2K min X, Y. Terus bila dicerminkan terhadap garis Y itu akan menjadi min X, Y. Nah, ini tadi V kan dicerminkan terhadap garis Y itu menjadi min X, Y. Lalu dicerminkan kembali terhadap garis T, jadi V, aksen itu menjadi 2K plus X min Y. Di sini terdapat teorinya. Di sini ada pencerminan V terhadap garis S, yaitu V aksen. Itu tadi kita dapat min X, Y, maka kita tulis jadi min V1, V2. Lalu dicerminkan kembali terhadap garis T. Ini terhadap garis T akan menjadi V double aksen kan. Terus kita masukin nih tadi V aksennya udah dapat min V1, V2. Lalu ketika dicerminkan kembali terhadap garis T, kita masukin ke rumus yang tadi, yang ini. Jadinya min V1 plus 2 kali K plus V1, V2. Maka hasilnya jadi 2K plus V1, V2. Untuk W-nya juga sama, kita cerminkan terhadap garis S, itu akan menjadi min W1, W2. Lalu ketika kita mendapatkan hasil, kita substitusi. Terus cerminkan kembali terhadap garis T akan menjadi 2K plus W1, W2. Tadi N ini adalah titik tengah dari V aksen sama W. Maka kita substitusi kembali jadi 2K plus V1 plus W1 dibagi 2, V2 plus W2 dibagi 2. Dengan teorema 2.7, SNV itu kita substitusi lagi menjadi 2K plus W1, W2. Ini untuk W2-nya. Sehingga terbukti garis V double aksen sama dengan garis W double aksen. Nih, ini tadi tuh rumus setengah putaran yang ini. Terus ada SAP sama dengan P aksen sama SNA itu rumusnya yang ini. Ini nih SNV ini yang ini, SNA. Terus kita substitusi aja. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Riana. Baik, bab yang kedua yaitu mengenai translasi sebagai suatu isometri. Selanjutnya mengenai teorema 3.2, translasi merupakan isometri. Pembuktiannya dapat dilihat, misalkan SAB memetakan P ke P aksen dan Q ke Q aksen, berarti garis P aksen sama dengan Q aksen sama dengan AB. Akan dibuktikan P aksen Q aksen sama dengan PQ. Ada dua kasus. Kasus yang pertama, pada gambar A, bila P aksen Q tidak segaris, maka pada teorema 3.7, Q P aksen Q aksen jajaran genjang. Sehingga garis PQ sama dengan P aksen Q aksen, jadi P aksen Q aksen sama dengan PQ. Kasus yang kedua, bila P aksen Q segaris, seperti gambar B, maka Q aksen akan terletak pada garis yang sama dengan aljabar vektor. Boleh di next. Untuk pembuktiannya, garis P aksen Q aksen sama dengan garis PQ aksen dikurangi dengan garis P aksen. Akan sama dengan garis PQ ditambah garis Q aksen dikurangi dengan garis P aksen. Kemudian bisa diubah menjadi PQ ditambah P aksen dikurangi dengan P aksen. Maka hasilnya menjadi garis PQ. Terbukti bahwa SAB adalah isometri. Karena setiap isometri adalah kolineasi, maka dengan bukti di atas dapat disimpulkan pula bahwa translasi merupakan suatu kolineasi. Dari langkah A juga terbukti bahwa garis PQ sejajar dengan garis P aksen Q aksen, sehingga dapat disimpulkan dengan teorema 3.3 bahwa geseran mempertahankan arah garis. Selanjutnya teorema 3.4,
Jika SAB sebuah geseran atau translasi, maka SAB inverse sama dengan SBA. Misalkan M adalah titik tengah AB seperti pada gambar, dan misalkan S, T, dan U adalah garis tegak lurus terhadap garis AB di A, M, dan B. Buktinya dapat dilihat SAB sama dengan MTMS atau pencerminan terhadap garis S kemudian dicerminkan lagi terhadap garis T, itu akan sama dengan MUMT, pencerminan terhadap garis T kemudian dicerminkan lagi terhadap garis U, sama dengan selanjutnya SBA itu sama dengan NTMU atau pencerminan terhadap garis U kemudian dicerminkan lagi terhadap garis T akan sama dengan MSMT, pencerminan terhadap garis T kemudian dicerminkan lagi terhadap garis S. Selanjutnya SAB inverse itu sama dengan MUMT inverse. Dijabarkan menjadi MT inverse dikalikan dengan MU inverse, maka hasilnya MTMU. Bisa dilihat bahwa MTNU itu sama saja dengan SBA, maka terbukti bahwa SAB inverse sama dengan SBA. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sahasika. Baik, kemudian selanjutnya ada hasil kali dua buah translasi adalah sebuah translasi. Di sini ada teorema 3.5 di mana hasil kali dua geseran SAB dengan SCD merupakan geseran lagi, yaitu SPQ dengan garis PQ sama dengan garis AB ditambah garis CD. Di sini ada pembuktian, misalkan untuk sebarang T dalam bidang, di mana SABT sama dengan T aksen, dengan T aksen sama dengan AB, dan SCD T aksen sama dengan T double aksen, dengan T aksen T double aksen sama dengan CD. Maka SCD dikali SABT sama dengan SCD T aksen sama dengan T double aksen. Maka akan dipenuhi T double aksen sama dengan T aksen ditambah T aksen T double aksen sama dengan AB ditambah CD sama dengan PQ. Selanjutnya ada peta dari sebuah titik oleh translasi berupa titik dan tunggal. Ada teorema 3.6 bahwa AB sama dengan CD jika dan hanya jika SAB sama dengan SCD. Di sini akan dibuktikan bahwa yang pertama AB sama dengan CD akan sama dengan SAB sama dengan SCD, dan yang kedua akan dibuktikan bahwa SAB sama dengan SCD sama dengan AB sama dengan CD. Untuk yang pertama, kita ambil sebarang X pada V, kemudian akan ditunjukkan bahwa SABX sama dengan SCDX. Maka dimisahkan X1 sama dengan SABX dan X2 sama dengan SCDX. Maka akibatnya X1 sama dengan AB dan X2 sama dengan CD. Tetapi AB sama dengan CD atau CD sama dengan AB merupakan XX2 sama dengan AB. Maka dalam hal ini berarti SABX sama dengan X2. Padahal X2 sama dengan CDX. Maka dengan demikian SABX sama dengan SCDX untuk semua X dalam V. Kemudian untuk pembuktian yang kedua bahwa SAB sama dengan SCD, maka AB sama dengan CD, yaitu ambil Y sebarang pada V, kemudian dimisahkan bahwa SABY sama dengan Y1 dan SCDY sama dengan Y1. Maka akibatnya YY1 sama dengan AB atau AB sama dengan YY1 dan YY1 sama dengan CD. Maka berdasarkan pembuktian 1 dan 2 diperoleh bahwa AB sama dengan CD. Oke, teorema 3.7. Bila A, B, C titik tak segaris, maka SAB sama dengan SCD. Bila dan hanya bila CABD merupakan jajar genjang. Akan dibuktikan jika A garis AB dan garis CD adalah dua ruas garis berarah yang tidak segaris, maka ABCD jajar genjang itu sama dengan A garis AB sama dengan garis CD, dan akan ditunjukkan jika
juga ABCD sebuah jajar genjang dengan garis AB dan garis CD adalah dua ruas garis berarah yang tidak segaris, maka garis AB sama dengan garis CD. Yang kita punya adalah ABCD sebuah jajar genjang. Diagonal-diagonalnya ada garis AD dan garis BC berpotongan di tengah-tengah. Misalkan itu adalah titik P. Dengan demikian SPA-nya itu adalah D. Dengan P adalah titik tengah dari garis AD maupun garis BC. Berdasarkan definisi keekivalenan diperoleh garis AB adalah garis CD. Terdapat di sini selanjutnya teorema 3.7. Ini lanjutannya akan ditunjukkan jika garis AB sama dengan garis CD, maka ABCD jajar genjang dengan garis AB dan CD adalah dua ruas garis berarah yang tidak segaris. Dipunyai garis AB sama dengan garis CD. Misalkan titik P ini ada di tengah BC, dan menurut keekivalenan yang garis tadi SPA sama dengan D, berarti AP sama dengan PD. P ini juga titik tengah dari AD. Lalu hubungkan titik A ke C dan titik B ke D sehingga terbentuklah segi 4 ABCD. Lalu ada garis AD dan garis BC adalah diagonal-diagonal segi 4 ABCD yang terbagi sama panjang di P. Ini adalah definisi jajar genjang. Akibatnya segi 4 ABCD adalah sebuah jajar genjang. Maka terbukti jika garis AB dan garis CD adalah dua ruas garis berarah yang tidak segaris, maka ABCD juga adalah jajar genjang, yaitu garis AB sama dengan garis CD. Selanjutnya ada teorema 3.8. Di sini ada bukti ambil A itu tidak sama dengan B dan garis AB ini ada PQ tidak sama dengan 0. Maka rumus SAB dapat ditulis seperti ini: X aksen, Y aksen sama dengan XY plus PQ. Untuk mencari titik tetap di sini X ditambah P sama dengan X dan Y plus Q sama dengan Y. Maka diperoleh P sama dengan Q sama dengan 0. Karena bertentangan dengan ketentuan, jadi tidak ada titik tetap. Mencari garis tetap dengan misalkan H aksen adalah peta dari H. Maka persamaan H aksen ini adalah A aksen plus BY aksen plus C sama dengan 0. Lalu persamaan H-nya adalah AX plus BY plus AP plus BQ plus C sama dengan 0. Keduanya harus identik, berarti A per A sama dengan B per B. Maka AP plus BQ plus C dibagi oleh C. Jadi AP plus BQ sama dengan 0. Berarti AP sama dengan min BQ, atau arah garis geser adalah Q per P sama dengan min A per B. Itu juga sama dengan garis gradien H aksen sama dengan gradien H. Oke, baik, selanjutnya ada rumus geseran atau translasi yang akan dijelaskan oleh Riana Kansa. Baik, selanjutnya untuk rumus geseran atau translasi. Dalam bidang koordinat X, 0Y dipilih titik B, A, B, maka SOB dapat dinyatakan secara analitis sebagai berikut. SOB X, Y sama dengan X plus A, Y plus B. Ini berarti bahwa bila P, X, Y dan SOB P sama dengan P aksen, maka P aksen sama dengan X plus A, Y plus B. Periksa bahwa PP aksen sama dengan OB sama dengan A, B. Untuk memudahkan, maka geseran SOB yang memetakan PX, Y ke P aksen, Y aksen, ke P aksen, X aksen, Y aksen, yaitu sebagai berikut. X aksen sama dengan X plus A, kemudian Y aksen sama dengan Y plus B, atau dengan cara tulis vektor, X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB.
Vektor AB disebut sebagai vektor geseran. Dengan rumus di atas akan mudah membuktikan bahwa geseran tertutup terhadap komposisi transformasi. Selanjutnya, jika diketahui dua titik dan satu titik objek, rumus geseran bila B X2, Y2, A X1, Y1, dan P X, Y, maka rumusnya P aksen sama dengan X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah X2 dikurangi dengan X1, Y2 dikurangi dengan Y1. Selanjutnya rumus jika diketahui satu titik objek dan dua vektor translasi. Maka rumusnya X plus A1 ditambah A2, Y plus B1 tambah B2 atau X plus X A1 tambah A2, Y plus B1 tambah B2. Untuk contoh soal, contoh yang pertama, diketahui titik A 3,7 dan translasi S 4,2. Tentukanlah titik translasi A, misalkan A aksen, X aksen, Y aksen, maka A aksen sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Disubstitusi, XY-nya berarti 3,7 ditambahkan dengan AB-nya 4,2. Maka hasilnya 7,5. Maka dengan itu, titik translasinya adalah A aksen sama dengan 7,5. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sahasika. Kemudian untuk contoh soal 2, diketahui titik-titik A di 2,3, P di 6,1, dan B 4,3. Kemudian tentukanlah P aksen sama dengan SABP. Pertama, kita misalkan dulu bahwa P aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Kemudian kita cari SAB-nya, di mana AB sama dengan B kurang A. 4,3 dikurang 2,3 sama dengan 2,0. Sehingga kita dapat cari P aksennya, yaitu P ditambah SAB. P aksen sama dengan 6,1 ditambah 2,0. Sehingga didapatkan P aksen sama dengan 8,1. Kemudian untuk contoh soal 3, diketahui titik A di 1,2 dan B di 3,4. Tentukanlah titik C jika diketahui bahwa C adalah geseran terhadap AB pada titik D, 1,1. Sehingga dari soal tersebut kita dapatkan bahwa C sama dengan SABD, di mana DC sama dengan AB. Maka XC dikurang XD, YC dikurang YD sama dengan XB dikurang XA, YB dikurang YA. Di mana kita akan mencari titik C yang yaitu belum diketahui, maka XC dikurang 1, YC dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1, 4 dikurang 2. Didapatkan XC dikurang 1, YC dikurang 1 sama dengan 2,2. Maka diperoleh XC sama dengan 3 dan YC sama dengan 3. Sehingga titik C berada di 3,3. Untuk contoh soal 4 akan dijelaskan oleh Lira. Oke, lanjut ke contoh soal keempat, yaitu diketahui titik-titik A itu 2,1 dengan translasi S1-nya itu 1,1 dan translasi S2-nya itu 2,1. Maka pertanyaannya, tentukanlah titik-titik translasi terakhir dari A. Maka translasi S2 dikali translasi S1. Di sini kita substitusi X, Y dari S1-nya itu 1, maka kita substitusi jadi S2 kali X plus 1, Y plus 1. Lalu disubstitusikan kembali X, Y dari S2-nya, maka menjadi X plus 1 plus 2, Y plus 1 ditambah 1. Maka jika kita sederhanakan akan menjadi A1 plus A2, B1 plus B2. Maka hasil dari yang kita jumlah tadi akan menjadi 3,2. Misalkan A double aksen dikali A double aksen itu koordinatnya X double aksen, Y double aksen. A double aksen ini
dengan vektor akan menjadi X double aksen, Y double aksen sama dengan X, Y ditambah A1 ditambah A2, B1 ditambah B2. Lalu kita substitusikan kembali, X, Y-nya itu tadi 2,1 ditambah A plus 1 plus A2 ini 3 dan B plus 1 plus B2 itu 2. Maka kita jumlah menjadi 5,3. Jadi titik translasinya dari A double aksen itu adalah 5,3. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.